Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Senang sekali pagi hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Baiklah anak-anakku, apakah anak-anak sudah siap untuk beribadah? Sudah mandi? Sudah sarapan pagi? Kalau sudah, mari kita siapkan diri, kita duduk dengan manis. Jangan lupa bawa Alkitab ya. Kalau tidak ada Alkitab boleh pakai HP ya. Kemudian persiapkan persembahanmu. Nanti persembahannya bisa diserahkan kepada mama dan akan ditransfer ke rekening gereja. Mari kita akan mengawali pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, telah memberkati setiap kami selama 1 minggu ini dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru. Di harinya Tuhan, hari perhentian pada pagi hari ini, kami bersyukur kalau kami semua anak-anak-Mu dapat memberikan waktu kami untuk kembali beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan masuk di dalam puji-pujian. Yang pertama kita akan menyanyikan pujian Happy ya ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin Kita akan nyanyikan satu lagu. Sebelum kita akan menyanyikan lagu ini, anak-anak mempersiapkan uang persembahan dan berikan kepada orang tuamu. Kita akan nyanyikan lagu ini untuk mempersiapkan firman Tuhan juga, ya. Kita nyanyikan dengan hati yang riang. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, saya harapkan anak-anak dapat duduk dengan manis. Dan mari kita akan masuk di dalam doa sebelum firman Tuhan akan Lose sampaikan.
Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih pagi hari ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memberi hati kami, telinga kami untuk dididik, diajar oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun hati kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kalau sudah mendapatkannya, Lose baca ayat yang ke-25 saja. Berbunyi demikian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Anak-anakku yang Loses kasih di dalam Tuhan, siapa di antara kalian yang pernah khawatir? Yuk, dan tunjuk jari. Siapa yang pernah khawatir? Atau anak-anak ngerti nggak arti kata khawatir ya di dalam Matius pasal 6 ini? Tahu nggak arti khawatir itu? Arti khawatir itu seperti ini ya contohnya. Satu ketika bel sekolah berbunyi. Teneng, teneng, teneng. Wow, waktunya pulang ya. Anak-anak diajak berdoa, setelah itu anak-anak memberi salam kepada guru dan kalian pulang. Ketika waktunya pulang, ternyata papa atau mama belum menjemputmu. Teman-temanmu satu persatu mulai pulang. Beberapa guru sudah mulai pulang. Sekolah mulai terlihat sangat sepi. Di sanalah anak-anak mungkin mulai khawatir. 1 jam ditunggu belum datang. 1,5 jam belum datang. Mulailah anak-anak mulai rasa khawatir itu. Nah, saat ini pun juga keadaan membuat orang bisa khawatir karena kondisi virus corona, yang dimana karena virus corona membuat anak-anak sudah tidak dapat bersekolah. Anak-anak menerima pelajaran secara daring, ulangan harian juga daring. Kemudian papa dan mama sebagian juga mulai tidak bekerja secara penuh waktu. Sebagian waktu bekerja di rumah, nanti beberapa hari kemudian harus berangkat ke kantor. Bahkan sebagian orang mulai kehilangan pekerjaan. Nah, anak-anak, khawatir itu adalah perasaan yang melanda diri seseorang ketika ia menghadapi sebuah masalah. Ya, seperti itulah yang dimaksud dengan kekhawatiran itu. Nah, pada saat seseorang itu mengalami kekhawatiran, ia mulai kehilangan fokus dirinya. Dia mulai kehilangan konsentrasinya. Pikirannya hanya berpikir tentang masalah-masalah yang membuat dia merasa perasaannya khawatir. Kekhawatiran bisa membuat diri kita tidak dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Apalagi untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak.
Dan orang banyak itu sedang khawatir di dalam perkara hal makanan. Ya, di ayat 25. Mereka pun juga mulai khawatir dengan hal minuman. Mereka pun juga khawatir dengan hal berpakaian. Sehingga Yesus begitu peduli dengan keadaan mereka. Yesus ingin mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan itu memperhatikan hal yang lebih utama dalam hidup kita. Ya, bukan hal makanan, bukan hal minuman, bukan hal pakaian, tapi hal yang lebih penting adalah masalah hidup. Di mana hidup yang Tuhan beri itulah jauh lebih berharga. Hidup yang Tuhan beri itu lebih berharga, itu sebabnya Tuhan mencukupkan segala keperluan kita sebagai manusia ciptaannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir dengan apa yang kau makan. Ya, dan Yesus menyatakan kepeduliannya, dia berkata di dalam ayat 27. Ya, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Katakan, Yesus berkata, pandanglah burung di langit, ya. Dan pandanglah bunga-bunga di padang. Ya. Itu dipelihara Tuhan. Terlebih kita, ciptaannya akan dipelihara oleh Dia, yakni Tuhan kita. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak lagi mengalami rasa khawatir? Yang pertama diingat ya, supaya kita tidak lagi memiliki rasa khawatir, yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Dia yang telah memberi kita hidup. Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Ya. Hal yang kedua, ketika kita mulai khawatir, lipatlah tanganmu untuk berdoa. Yakinkanlah pada dirimu bahwa doa itulah yang akan menolong kita dari rasa khawatir itu. Percayalah ketika engkau melipat tangan dan menutup mata, Bapamu yang di surga akan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Ya, anak-anakku sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini begitu singkat, tetapi mengajarkan kepada kita semua, termasuk kepada Lause, untuk tidak lagi mengalami rasa khawatir. Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian. Tapi percayalah, hidup kita ini jauh lebih berarti. Dan hidup yang Tuhan beri itu membuktikan bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita membutuhkan apapun juga, mintalah kepada Dia yang telah memberi kita hidup itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai ayat hafalan untuk minggu ini adalah di dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal ke-12 ayat yang 32. Sudah menemukan Lukas pasal 12 ayat yang ke-32 sebagai tugas kita bersama untuk dihafalkan ya nanti setelah ibadah. Berbunyi demikian. Yuk kita akan baca bersama-sama. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Janganlah takut,
hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kiranya Roh Kudus menuntun hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan satu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk tidak lagi mengalami rasa khawatir dan takut, karena kami menaruh rasa percaya kami dengan sungguh kepada Engkau, karena Engkau telah memberikan kami hidup dan Engkau memelihara segala kebutuhan kami. Biarlah kami belajar ketika kami membutuhkan segala sesuatu, kami belajar untuk meminta kepada Tuhan di dalam doa kami. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.